hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada seperti Bapak yang ini yang terima Bapak Ibu yang sebagai saudara yang paling kasih Bapak kita. Haleluya. Semoga Bapak Ibu Saudara merasakan sungguh nyata kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita solatkan. Haleluya. menebus kami Tuhan dengan darah-Mu di kayu salib.
dengan darahmu yang kudus. Kau buktikan kasih terbesar bagiku, pengorbanan termulia. Kau mati bagiku, selamatkanku,
sambut tubuh dan darah-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah, kiranya Kau melayakan kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, sehingga ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, ada mujizat, ada kuasa, dan berkat-Mu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami siap terima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat penebusan-Mu. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur buat pengampunan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Haleluya. 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 Hallelujah.
Hidup kami dibaharui, hidup kami diampuni, hidup kami diselamatkan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, semua dosa-dosa kami telah Engkau hapuskan. Setiap umat-Mu yang telah makan dan minum tubuh dan darah Tuhan layak memperoleh mujizat dari Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan, semua penyakit kami telah Engkau sembuhkan. Oleh darah-Mu, oleh tubuh-Mu yang terpecah, dan oleh bilur-bilur-Mu, penyakit kami sudah sembuh Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya bersyukur kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini berjudul dipimpin oleh Roh. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat yang ke-25, saya bacakan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara yang terkasih, menjadi orang Kristen tidaklah cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Menjadi orang Kristen tidak hanya cukup beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja. Menjadi orang Kristen juga tidaklah cukup terlibat di dalam pelayanan gereja. Kita harus mau memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau tidak, maka kita akan berjalan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita berjalan mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan mungkin bisa berhasil. Kita akan mengandalkan kekuatan kita, dan kekuatan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Maka yang akan kita dapatkan hanyalah kegagalan demi kegagalan. Penting sekali kita membuka diri kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hidup dipimpin oleh Roh Kudus membawa diri kita semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Semakin hari semakin menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Mengapa hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, dengan dipimpin oleh Roh menjadikan kita milik Kristus. Mari kita buka ayatnya di dalam Roma 8 ayat yang ke-9b. Roma 8 ayat yang ke-9b. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita tidak memiliki Roh Kristus, kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, maka kita bukan milik Kristus, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, dipimpin oleh Roh Kudus, itu berarti menjadikan diri kita menjadi milik Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara rindu hidup saudara, tubuh saudara, jiwa saudara, roh saudara menjadi milik Tuhan, mari kita minta supaya Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Mari kita buka satu ayat dalam Efesus pasal pertama ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. Saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus adalah jaminan buat kita supaya kita milik Tuhan. Dengan kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan ini, dengan kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan ini, maka kita akan menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya Roh Kudus selalu mengingatkan kehidupan kita. Saudara, manusia itu gudangnya lupa. Manusia itu sering lupa. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita ketika kita lupa, saudara. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita ketika kita merasa tidak layak, ketika kita merasa masih berdosa, ketika kita merasa masih bersalah, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, Dia akan mengingatkan kita bahwa oleh darah Kristus, oleh penebusan Kristus di atas kayu salib, semua kesalahan kita, semua dosa-dosa kita telah Tuhan hapuskan. Mari kita buka di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-12. Saya bacakan. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian
dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara, jika kita mengalami sakit penyakit, Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa oleh bilur-bilurnya penyakit kita akan disembuhkan. Ketika kita merasa ada kutuk yang mengejar kehidupan kita, Roh Kudus akan mengingatkan bahwa kutuk telah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Kita baca ayatnya di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita harus percaya bahwa kutuk tidak akan mengejar kita lagi. Tetapi berkat Tuhan, kasih setia Tuhan akan senantiasa mengikuti kehidupan kita. Kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Saya bacakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ayat ini membuktikan bahwa kita tidak dikejar-kejar lagi oleh kutuk dosa, tetapi yang mengikuti kita, yang selalu ada di dalam kehidupan kita adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bukan hanya untuk hari ini, firman Tuhan mengatakan sepanjang umur hidupku. Oleh sebab itu, mari kita buka hati kita buka hidup kita, supaya Roh Kudus memimpin kehidupan kita, dan kita dilayakkan, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kasih setia Tuhan, korban Kristus di atas kayu salib, memberikan kita kesembuhan, melepaskan kita dari segala kutuk. Yang ketiga, saudara, jika hidup kita dipimpin oleh Roh, maka Roh Kudus akan hadir sebagai penolong kita. Mari kita lihat ayatnya dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang terkasih, hidup ini dipenuhi dengan berbagai macam masalah. Hidup ini dipenuhi dengan berbagai macam persoalan, dipenuhi dengan berbagai macam kesusahan. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan kuat. Tetapi ketika kita meminta pimpinan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka yakin dan percaya, seberat apapun kesusahanmu, Roh Kudus akan memberikan kita kesanggupan untuk menghadapi itu semua. Bahkan lebih daripada itu, seberat apapun persoalan kita, seberat apapun beban hidup kita, bersama dengan Roh Kudus, kita sanggup menghadapinya, dan kita akan keluar sebagai seorang pemenang. Saudara-saudara yang terkasih, suatu saat nanti mungkin saudara mengalami keadaan yang sangat mendesak kehidupan saudara, yang sangat membebani kehidupan saudara. Mintalah kuasa Roh Kudus memimpin kehidupan saudara. Yakin dan percaya, Roh Kudus akan memberikan jalan keluar. Yakin dan percaya, ada solusi bersama dengan Roh Kudus. Dia akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan, dan akan membebaskan kita dari segala masalah dan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk membuka hidup kami supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, memimpin kehidupan kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, memberikan kami jalan keluar di saat kami mengalami masalah, dan senantiasa membuat kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, kami sanggup melakukan segala perkara. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dalam usaha pekerjaan kami kiranya Kau berkati Tuhan. Di dalam kesehatan kami Kau berkati Tuhan. Di dalam masa depan kami, di dalam setiap apapun yang kami rencanakan, kami yakin dan percaya berkat-berkat yang terbaik akan Engkau nyatakan, akan Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, buat kami yang saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Buat kami yang saat ini dalam keadaan kekurangan, kiranya Tuhan berikan kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan, mungkin saat ini kami dalam keadaan lemah, kiranya Tuhan berikan kami kekuatan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan terus terjadi secara sempurna di dalam kehidupan kami. Kami berdoa,
buat bangsa, buat pemerintah kami, buat negara kami, buat kota kami tercinta Tuhan. Kiranya Kau mau tolong, jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Berkati pemerintahan kami Tuhan, dengan hikmat dan akal budi, sehingga mendapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kami berdoa buat kota kami tercinta Tuhan. Kiranya Kau mau tolong, jauhkan dari berbagai macam musibah, jauhkan dari berbagai macam huru hara Tuhan, sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan. Dengar dan kabulkanlah yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam-Mu ku tidak akan menyerah, meski dalam kesedihan